Ya pemirsa, untuk mendalami kasus korupsi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kemenkominfo, Kejaksaan Agung atau Kejagung Selasa kemarin memeriksa 3 tersangka serta 2 saksi. 2 saksi yang diperiksa adalah PIY selaku Direktur PT Intigria Perdana dan A, pemilik bengkel MR Klasik Motor. Kita akan gali bagaimana perkembangan kasus penyediaan BTS 4G Bakti Kemenkominfo ini. Kita akan bahas lebih dalam bersama dengan pegiat anti korupsi yang juga merupakan Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo, Tama S. Langkun. Selamat sore Mas Tama. Selamat sore Fani. Baik, Mas Tama saya tidak bisa bilang kaget ya, mungkin sudah bisa menyangka memang penyelidikan kemudian juga pemeriksaan ini masih berjalan. Kemarin diperiksa 3 tersangka dan juga 2 saksi dalam perkara penyediaan BTS ini. Yang bikin penasaran adalah salah satu saksi ini tampaknya adalah pemilik usaha bengkel motor klasik. Ada indikasi apakah memang ada aliran dana atau mungkin kemungkinan besar mungkin TPPU atau money laundering yang dilaksanakan di sana? Ya, tentu saja kita belum bisa memberikan banyak informasi ya, karena kita masih menunggu bagaimana kemudian hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh pihak kejaksaan. Tetapi secara prinsip, kalau kita melihat dari perkara, ini kan bicara soal dugaan korupsi dalam praktek pengadaan barang dan jasa, yang sudah tentu akan melihat siapa saja dari pihak pemerintah yang harus bertanggung jawab, siapa saja dari pihak swasta yang bertanggung jawab, dan kemudian siapa-siapa pihak yang diuntungkan. Kalaulah kemudian salah satu pihak kemudian tidak ada pada cabang pemerintah, tidak ada cabang pada pihak swasta, tentu ada kemungkinan adalah orang-orang yang kemudian penggalian informasi, ini siapa sih yang diuntungkan? Karena kalau kita bicara soal konstruksi yang dibangun oleh kejaksaan, kalau kita lihat dari pasal yang dipakai adalah pasal yang berhubungan sama kerugian negara. Itu kemungkinan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yang pada intinya adalah siapapun yang merugikan keuangan negara, kemudian melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud menguntungkan orang lain, diri sendiri, dan lain-lain ya. Nah ini yang kemudian memang sekarang sedang diurai oleh pihak kejaksaan. Jadi ketika kejaksaan sudah berani mendapatkan tersangka, tentu dia harus terus membuktikan apa yang sudah dia dalilkan. Walaupun kalau kita melihat pihak bengkel motor ini kan hitungannya cukup jauh ya, sebuah lahan atau wilayah yang hitungannya jauh gitu, seperti kata Mas Tama tadi, tidak termasuk dalam pemerintah, tidak masuk dalam pengusaha atau sektor swasta yang terkait dengan pengadaan BTS 4G tersebut. Ya lagi-lagi kita berangkat dari kasus Kemenkeu kemarin begitu, ketika TPPU menjadi sorotan utama. Apakah memang tindak pidana pencucian uang ini sebegitu dekatnya dengan tindak pidana korupsi seperti itu, saling berkelindan satu sama lain? Iya, saya rasa hampir semua kejahatan yang bukan kejahatan badan ya, kejahatan badan itu kayak misalnya penganiayaan, pembunuhan, kejahatan-kejahatan yang berhubungan sama transaksi keuangan, yang berhubungan dengan financial begitu, tentu dia akan bicara soal aliran uang, karena bicara soal motif bagaimana kemudian ada orang-orang yang diuntungkan secara melawan hukum. Nah, boleh jadi pemeriksaan dilakukan pada siapapun. Jadi memang kita tidak bisa menduga juga, tidak bisa menuduh juga, karena kita harus tunggu hasil kejaksaan seperti apa. Tapi dalam menguraikan sebuah peristiwa tindak pidana korupsi, sekarang hampir semua pasal-pasal yang ada dalam tindak pidana korupsi itu kan motifnya uang, motifnya keuntungan. Tentu siapapun yang memuluskan, siapapun yang menikmati, siapapun yang kemudian merancang itu semua, tentu harus digali keterangannya. Dan boleh jadi terkait dengan saksi kan tentu saja bisa siapa saja. Boleh jadi orang yang tahu, orang yang mengerti, atau yang memahami sebetulnya fakta apa yang ada di balik dalam perkara ini. Jadi itu menjadi kewajiban bagi jaksa untuk melakukan penggalian kepada saksi dalam rangka melakukan pembuktian. Oke, Mas Tama, kita juga melihat kemarin Senin 6 Februari, maksud kami pada bulan Februari 2023, kemudian juga kemarin hari Selasa, Kejagung ini tampaknya jor-joran begitu dalam memanggil saksi-saksi yang diduga mengetahui atau mungkin terlibat dalam kasus ini. Sejauh apa Mas Tama melihat keseriusan Kejagung dalam mengejar siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus kasus BTS 4G ini? Ya. Saya rasa saat ini ada beban yang cukup berat bagi kejaksaan,
karena dia sudah mendalilkan seseorang menjadi tersangka, beberapa orang menjadi tersangka, tentu dia harus melakukan pembuktian bukti-bukti apa yang dibutuhkan. Terkait dengan perkara pidana, memang hampir sebagian besar kalau dia bicara soal perkara korupsi, pasti saksinya ada banyak sekali. Makanya kemudian mungkin publik melihat seolah-olah seperti jor-joran, tapi dari penanganan perkara sebetulnya itu sesuatu yang lumrah dan biasa. Jadi kejaksaan memang pasti akan mendalami semua. Kalau kita lihat memang aspeknya kan banyak. Beda dengan perkara biasa. Kalau perkara pidana biasa, misalnya membunuh, menganiaya kan cuma tinggal dicari. Yang mukulin siapa, yang nusuk siapa. Tapi kalau kita bicara soal korupsi, maka spektrumnya luas. Misalnya jaksa bilang, ini ya sudah ada pihak swasta campur tangan merancang tender, misalnya demikian. Tentu jaksa harus buktikan siapa yang mengetahui peristiwa tersebut, siapa yang merancang, dari mana informasinya. Maka dari itu kemudian pendalaman terhadap para saksi itu pasti akan banyak sekali. Dan boleh jadi akan diperiksa nggak cuma sekali, berkali-kali. Karena pasti ada keterangan-keterangan yang memang perlu untuk dikonfirmasi kebenarannya. Sehingga dia nggak hanya menggantungkan diri pada satu kesaksian saja. Demikian, Fani. Oke, Mas Tama, kita juga bicara mengenai Menkominfo Johnny G. Plate yang juga sudah diperiksa oleh Kejagung. Kalau kita melihat seorang menteri begitu, bagaimana kita bisa memetakan mungkin ada konstruksi keterkaitannya, kesaksian apa yang dibutuhkan oleh Kejagung dan juga penyidik gitu dari seorang menteri Kominfo dalam lagi-lagi dalam kasus ini? Iya, tentu dalam konteks tidak terlibat saja itu pasti akan diminta keterangan. Karena apa? Ini bukan proyek yang kecil, proyek yang nilainya sangat besar, hampir 10 triliun begitu ya. Ini kan perkara yang sangat besar. Dan kalau kita lihat hampir semua pengadaan-pengadaan yang ada di kementerian, skandal-skandal besar, dugaan-dugaan korupsi perkara besar, hampir semuanya pasti akan melibatkan atau diperiksanya seorang menteri. Contoh misalnya perkara Wisma Atlet, perkara Hambalang, seorang Menpora pasti diperiksa. Begitu juga di IKTP misalnya, seorang Mendagri pasti diperiksa. Karena apa? Dia harus dicek secara bisnis proses. Dalam pengadaan barang dan jasa yang nilainya besar, itu pasti ada yang namanya organisasi pengadaan barang dan jasa. Nah sekarang, organisasi yang ada di bawah dia itu berjalan diduga tidak semestinya. Ada indikasi korupsi, makanya kemudian jaksa berani menetapkan tersangka. Nah, tentu untuk menjelaskan rangkaian tersebut pasti dibutuhkan keterangan seorang menteri. Bagaimana mekanismenya, bagaimana penganggarannya, bagaimana pelaksanaan. Apalagi kalau dia bicara soal pengadaan barang dan jasa, tahapannya kan juga panjang. Sebelum dia masuk anggaran kementerian, dia harus masuk anggaran di DPR. Tentu itu pun juga butuh komunikasi dengan menteri. Dalam konteks membentuk panitia lelang, siapa PPK-nya, itu pun pasti membutuhkan persetujuan menteri. Sehingga memang sudah sewajarnya ketika ada perkara-perkara yang besar akan dimintai keterangan. Itu pun kita belum bisa menyimpulkan bahwa ini terlibat atau tidak boleh, karena kan memang itu harus menunggu bagaimana jaksa itu melakukan proses pemeriksaan. Oke, baik Mas Tama. Terima kasih sekali atas insight-nya sore hari dalam MNC News Now. Kita harapkan agar memang penyelidikan ini akan membutuhkan atau akan membuahkan titik terang di dalam waktu dekat ya, terkait dengan tentu saja pengusutan kasus yang merugikan negara ini. Terima kasih sekali lagi Mas Tama, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore, sampai jumpa.